ini orang cukup berbahaya karena waktu dulu Indonesia cuma 2 orang yang melakukan state sponsor terorisme, Pak Harto dan Pak Murdani. Jadi dia mengawasi saya, istilahnya. Dan saya waktu itu kan tidak bisa, ya karena itu kedekatan kita sama dunia shadow yang saya bilang itu karena beliaulah yang mengajari langsung. Dan hari pertama saya ingat ditanya karena ya, apa tugas intelijen? Gitu, saya bilang. Di akademi kita bilang bahwa intelijen adalah first line of defense. Jadi first line of defense ini pertahanan garda terdepan dari sebuah pertahanan itu adalah intelijen. Nah, first line karena itu intelijennya itu harus mengendusnya tajam. Kita bukan intelijen, ada 6 fungsi intelijen, salah satunya spy, salah satunya mata-mata. Jadi kita bedain gitu ya. Kemudian saya bilang first line of defense, di mana garda terdepan sebuah pertahanan adalah intelijen. Jadi intelijen itu ibaratnya anjing tuh herder, buas, tajam, bengis. Bahkan sebelum bergerak pun, karena dunia pertahanan adalah eradicate threat. Ini harus dicatat nih, ini sebagai pelajaran aja bahwa tugas pertahanan, tugas militer adalah eradicate threat, meniadakan ancaman. Tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi kalau perlu belum ada ancaman sudah hilang. Itu di intelijen. Itu di intelijen, gitu ya, belum ada ancaman. Jadi ini cenderung cenderung ada threat atau ancaman sudah dihilangkan dulu. Karena itu kesannya melanggar HAM, kesannya. Nah, Barat untuk membuat kita tidak canggih dianggap hak asasi manusia itu tinggi. Padahal pertanyaan sederhana nih, saya tanya sahabat semua nih, saya tanya ke Mas Helmi, saya tanya, tinggian mana human right sama nation right? Nation right sih. Selesai. The end of discussion. Dan itulah Pak Murdani pesan ke saya, nation right lebih tinggi, yang membuat ini Indonesia ini intact, Indonesia ini utuh, Indonesia ini ke depan menjadi bertahan 1000 tahun karena nation right di atas human right, gitu. Nah, sekarang human right memang lagi didengung-dengungkan, kita harus meet halfway, bener nggak? Ini harus turun, ini harus naik, gitu loh. Nah, inilah kita pentingnya mengedukasi, karena itu saya punya masalah knowledge agak berbeda nih. Itu saya terus deliver karena jadi, itu Mas Wowi itu memang tahunya terlalu banyak gitu ya. Dia ngerti terorisme. Bahkan sebelum-sebelumnya dia lebih dikenal di TV itu kan kalau ada terorisme gitu dipanggil gitu ya untuk minta pendapat. Tiba-tiba dia menjelma menjadi YouTuber yang gila, jutaan follower. Ya punya masa juga gitu. Jadi dia punya apa ya? Binaan para pengusaha. Saya kemarin diundang waktu kita bikin CEO Mastermind. Waduh, ini orang kayak nabi gitu, apapun yang dia katakan itu, wah, diterjemahkan gitu. Apa namanya, MMBC ya, Pak? Iya. Kita ada 4.700 alumni MMBC yang saya MMBC itu Millionaire Mindset Bootcamp. Dan itu fanatik ya, Pak? Fanatik sekali, karena kan kita gini, kita tuh merasa bahwa kita tuh pengen bersama-sama orang selected person. Jadi gini, kenapa harganya harus 7 juta, 6 juta, 8 juta? Dan gitu mahal ya? Mahal sekali. Karena kita memang ingin mereka yang berkumpul adalah mereka yang mau sacrifice. Ya. Jadi dalam bisnis itu, dalam investasi itu bukan how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Ya. Kalau mereka cuma berani sacrifice-nya 100.000 ya dapatnya 100.000, apalagi mereka yang moderat, modal dengkul urat gitu ya. Yang cuman gratis dong, kenapa, ini kan ilmu gitu. Ya lu dapat yang gratis juga, lu nggak dapat ini. Tapi kalau dengan yang 8 juta lu sacrifice, Anda akan mau dapat the most. Nah, dengan 300 orang ketemu bareng yang masing-masing mau sacrifice 8 juta, terus mereka 3 hari 3 malam ngumpul bareng. Habis itu bisnisnya ribuan dan berapa kali itu menjadi power. Jadi gitu. saya ngalamin, saya diajak oleh Mas Wowi, kemarin kita bikin bulan Maret ya? Maret itu kita bikin CEO Mastermind. Yes. Fee-nya, investasinya 14 juta. Ya ikut 100 orang, gila. Dan disyaratkan omzet minimal 5 miliar. Saya gila tuh, ada satu orang ketemu, bapak-bapak, omzetnya berapa Mas? 1,4 triliun. Iya betul. Ikut. Dan fanatik, nggak pernah komplain, nggak pernah ngomong kemahalan gitu. Dan malah waktu itu kita mau bikin kelas lagi tentang how to do the pitching gitu. Ya, komunikasi. Itu langsung penuh tuh ya. Nah, ini pitching itu penting sekali karena bagi teman-teman pebisnis, kita tahu dari 1.000 orang hanya 17 orang di Indonesia yang pebisnis. Tapi pebisnis kita ini kita pengen scale up. Betul. Iya kan, kita pengen scale up. Nah, kelemahan yang paling kita berdua kita udah mereview dan nanti teman-teman nanti kita pengen contribute ke teman-teman adalah kelemahannya adalah di pitching. Karena pitching itu harusnya dengan kurang dari 5 menit investor udah dapat aha momennya.
gitu kan? Atau bahkan kalau lebih powerful lagi 3 menit. Udah cuma 3 menit dapat dapat wow. Terus wow itu gue mau. Iya, gue mau. Wow itu gue mau. Nah, kita ini pengen merasa mengusulkan, dan Mas Helmi juga mengusulkan kita gini. Jadi teman-teman, kita akan membuat pitch deck ini menjadi serial workshop. Jadi mungkin ada YouTube-nya, mungkin ada kelasnya, gitu ya. Penting sekali karena 3 minutes itu can change your life. Nah, itu yang kita mau ini. Jadi setuju nggak, gimana nih? Oh iya. Jadi ini yang sedang saya siapin dengan Mas Wowi. Saya tahu banyak sekali ide berkeliaran di luar sana gitu. Tapi kan butuh bantuan modal, butuh angel investor gitu. Mencari investor itu sulit loh. Minta waktunya sulit. Nah, kadang-kadang kita kan ada sebuah kebetulan ketemu di tempat parkir, di kawinan, di lift gitu. Oh, ketemu nih investor, ketemu Gita Wirawan, ketemu Sandi Uno, ketemu Pak Dahlan Iskan, and so on gitu. Mereka cuma punya 3 menit, Pak, gue punya gini-gini, mau nggak Pak? Saya butuh gini-gini, in 3 minutes, gue mau. Itu yang kita latih ya Pak. Itu gini, karena ini yang menarik gini. Banyak pelatihan di luar sana yang melatih bukan walk the talk. Walk the talk itu adalah orang yang mengerjakan apa yang dikatakan. Ini yang sudah melakukan. Yang sudah melakukan. Nah, banyak sekali teman-teman nggak salah, mereka mengajarkan, dapat pelajaran, tapi waktu diaplikasikannya agak kurang membumi. Karena ya yang mengajarkannya berilmu, tapi bukan berpengalaman. Nah, kita tuh ingin teman-teman nanti kalau join adalah yang mengajarkan adalah berilmu dan berpengalaman. Apa yang kita datengin benar-benar tadi seperti Pak Gita Wirjawan yang kita datengin, Mas Irwan Musri, kalau benar-benar orang yang benar-benar do the talk gitu ya. Sandi Uno gitu. Ini yang kita pikir mereka jadi saya tuh kalau invest semua yang kayak gini. Sisi lain. Jadi beliau ini coach juga gitu. Ya kan. Waduh, pengikutnya luar biasa dan dirawat sama beliau gitu. Wah, sabdanya beliau itu dibahas gitu. Ini kata coach kita gitu. itu di other side. Dan saya nggak pengen sebenarnya. Mas Wowi itu banyak banget. Dia punya rumah yatim ya Pak ya? Ya. Rumah yatim. Jadi membantu berapa anak yatim? Jadi saya tuh berhutang sebenarnya sama kehidupan ini, berhutang banyak. Jadi saya tuh nenek saya dari ibu saya dan nenek saya dari bapak saya, dua-duanya udah 70 tahun belum pernah berhaji. Saya memutuskan waktu tahun 96 Haji Akbar, waktu itu saya memutuskan menghajikan mereka semua. Jadi dalam haji saya itu saya memang tidak terpikir untuk melaksanakan haji buat saya, karena mau tawaf, mau itu segala macam, mbah saya pasti kerepotan. Jadi saya lebih nolong ke mereka lah. Saya cuma yang fardu-fardunya aja gitu ya. Nah, puncaknya adalah waktu lempar jumroh. Bayangin, dulu Mina masih 1 loh, sekarang 2 aja masih ada yang korban gitu ya, masih 1. Jadi bayangin ini tahun 25 tahun yang lalu. Nah, di momen itu mbah saya waktu mau berangkat dia bilang, "Le," manggil saya Tole, "Le, belum mbah," gitu, udah sekitar 2 gitu. Terus saya gelisah karena mbah saya mau lempar jumroh gitu, 72 tahun bayangin. Terus saya baca Quran, tapi terjemahan. Biasa kan kita nih wudunya kurang ini. Jadi enggak Arab yang itu belum canggih. Saya baca surat Al-Kahfi, itu cerita tentang Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, terus Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Terus intinya Nabi Musa gagal karena banyak nanya gitu kan, padahal syaratnya nggak boleh nanya. Nah, akhirnya dibuka sebuah rahasia sama Nabi Khidir, kenapa harus memperbaiki rumah yang Nabi Khidir bilang itu milik anak yatim, dan dia anak yatim itu ada harta. Saya stabil loh, anak yatim ada harta. Saya stabil loh, uruk-uruk gini. Ini menarik nih, ini kan password versi saya ya. Versi saya beragama, saya bukan orang pinter, walaupun yang pesantren kan mbah-mbah saya yang ngajari saya, ini password nih, saya nggak usah analisa lagi, nggak usah pakai arti-arti. Saya pikir, oke. Terus saya kaul, saya tuh punya 11 toko namanya Mirah gitu ya. Toko swalayan, dulu kan tokonya belum swalayan, dulu toko kelontong tuh kan harus ada yang nunggu, mau beli apa, kayak kongkoh lah, mau beli apa harus kita layani. Toko swalayan masih nggak ada, kita mungkin pertama yang punya 11 gitu ya. Nah, saya niat, dalam hati saya bilang sama, kan adik saya yang ngelola, saya bilang pulang 1 saya mau jadiin rumah yatim deh, gitu, karena di rumah yatim ada harta. Dengan miara anak yatim saya jadi tajir nih. Itu di kepala saya ini trading sama Tuhan, nih saya jahat nih gitu ya. Kemudian udah itu saya taruh, terus saya lihat kok agak sepi. Saya bilang, "Bah, bismillah yuk, berdua berangkat." Saya gandeng mereka berdua. Terus apa yang terjadi? Ini true story, sampai merinding saya.
itu di apa kan ada lingkarnya jumroh Aqobah itu kan ada ini bahasa tuh sampai nempel Bismillahu Allahu Akbar jadi cengkling saya bilang kok kosong ya gitu. Udah pulang lagi terus teman-teman jamaah yang lain loh udah jumroh sudah Mbah bisa kosong kok kata Mbah gitu. Mereka kesana balik lagi mana penuh. Saya bilang ngerti nggak something. Nah saya bilang wah gua harus komit nih sama ini. Pulang satunya saya jadiin rumah yatim. Namanya Yayasan Husnul Khotimah awalnya. Terus karena saya nggak ngerti manajemennya, ada sahabat saya dari pesantren Hidayatullah itu yang memanage ini software-nya, ini hardware-nya nih. Nah bertahun ternyata kita sering kelebihan. Jadi kelebihan beras, kelebihan anaknya cuma 47, dapatnya 3 ton gitu. Akhirnya kita ngasih ke Cilember, Cilodong, ngasih ke pesantren-pesantren yang lain. Sekarang ini sudah 90 pesantren yang anak-anak kalau 100-an atau 50-an sekitar 6.000 ya. Karena nyumbangnya ke kita ubah akhirnya menjadi Rumah Yatim Indonesia. Nah, sumbangan ke sini. Yang jadi masalah kita bukan seperti Basnas, seperti rumah zakat yang uangnya dikumpulin. Kita dapat 1 miliar bulan itu habis, dapat 2 miliar bulan itu habis karena kita nggak pernah saving. Emang untuk distribute, bukan ngambil terus ambil turunannya. Itu bukan kita banget. Jadi cara ngelolanya ya versi kita, versi Sontoloyo lah. Itu jadi kita punya. Nah, alhamdulillah saat ini baru berapa 6 ribuan kira-kira. 6 ribu rakyat ya. Nah, tapi kita cuma manajemen dan memberi tiap bulan sih antara 3 sampai 5 miliar sumbangan orang. Nah, yang jadi masalah kalau kurang kita nelpon kita ya karena itu kita suka mohon maaf sekali lagi ini mungkin ada confession ya pengakuan dosa kepada teman-teman semua. Kenapa saya punya holding di Singapura? Karena di Singapura kalau di Indonesia kan kalau Mas Helmi untung 10 miliar 25% diambil untuk pajak. Ya. Benar nggak? Kalau di Singapura cuma 11. Jadi terkadang saya akuisisi dari sini jadi ada selisih 7% buat Rumah Yatim Indonesia. Dari ngerti ya maksudnya? Ya. Jadi saya sebenarnya transfer pricing, sebenarnya saya nakal, tapi itu bagian saya gini, saya merasa kalau duitnya 10 miliar 25% diambil kan 2,5 miliar. Buat gayus kepala gue nyut-nyutan gitu loh. Buat gayus 1 M aja deh gitu ya buat yang ini ada gue ambil cara lain. Jadi saya bikin ini confession, saya bilang bener kata Mas Helmi kalau nggak dipanggil Mas Helmi, saya nggak akan pernah terbuka, saya tetap misterius, saya tetap di belakang, saya tetap orangnya shadow, bener nggak? Di sini saya bukain sekalian confession bahwa kalau short balance-nya, anak-anak bilang, Pak, bulan ini agak kurang, oke, gue harus ngambil dari yang sisi yang sini. Dan nggak semua pajak itu gayus loh, iya makanya. itu joke gitu ya, ini joke gitu. Don't take this serious gitu. Tapi saya confessionnya bener. Jadi kadang-kadang kenapa saya punya holding di Singapura karena pendapatan saya di sana lebih kecil. Jadi kenapa orang buat ada banyak bukan saya doang loh. Mas Andi juga paling ada juga gitu ya. Kita nanti kita tanya, kita cek. Why dia punya Panama Paper, why punya kayak gini. Hanya karena selisih. Tapi kalau selisihnya dari 100 miliar kan kroso, Bos. Gitu loh. Lalu seberapa Indonesia Anda, Pak? Menarik pertanyaannya. Seberapa Indonesia? Saya ini berhutang banyak karena 6 tahun saya kuliah kan dibayarin negara. Nah, jadi saya berhutang banyak sama negara ini. Jadi kalau negara minta, misalnya kayak peristiwa 98, 99, Malino, Tentena, tapi udah almarhum sahabat saya yang Jose Rizal dari Mercy. Kemudian begitu negara minta saya di peristiwa Sampit, mendamaikan antara Madura dengan Dayak. Waktu itu adalah konflik horizontal pertama di Indonesia. Negara saking nggak ngerti pakai sebuah yayasan minta ke PBB menunjuk yayasan ini dan yayasan ini pun nggak ngerti juga meminta saya untuk mendamaikan 100 Dayak 100 Madura. Kita menggunakan teknik ini dan sampai sekarang saya kalau ke Sampit udah kayak keluarga gitu ya. Kalau ke Ambon juga sama gitu. Dan kalau negara minta di 2004 di mana 26 Desember tsunami, besoknya itu saya sudah di Mualaboh gitu ya. Udah 3 bulan. Nah, ini ada sahabat saya yang sekarang ini udah bintang 2 nih, waktu dulu masih mayor gitu ya. Nah, yang brother nikahin. Jangan disebut namanya, nanti jualan dia. Oh iya. Karena itu ada terbukti buat 3 bulan kita di sana, kita nggak tahu dia pangkatnya apa, kita contribute gitu ya. Nanti teman-teman bisa kesaksian. Saya jadi MC nikahin, bukan saya nikahin. Iya, oke. Saya nikahin itu lain, beda Pak. Gitu ya. Nah, ini kalau negara minta gitu ya, saya pasti
pro bono. Jadi apapun yang Anda lakukan sebenarnya memberikan masukan, ya. Saya tidak menyebutnya kritik, itu adalah tanda lambang cinta Anda kepada Indonesia. Betul, betul. Jadi gini, saya itu merasa ini versi saya, tapi mungkin saya kebablasan mencintai Indonesianya. Saya tuh merasa begini, bahwa saya tuh agak miris begitu negara tuh berhutang. Ya. Maksudnya, kok ngono sih gitu ya? Ya. Dalam bisnis pun kalau bisa equity call kan? Ya. Jangan equity gitu dulu dong, jangan debt langsung. Jangan debt gitu loh. Ya. Nah, equity itu artinya kan pakai aset. Nah, saya itu merasa Indonesia itu punya namanya sovereign wealth, kekayaan sovereign wealth. Nah, Aramco itu menginspirasi saya. Aramco Saudi itu menginspirasi saya. Jadi gini, Saudi tahu bahwa cadangan gas dan minyak dia cuma ada 40 tahun ke depan. Dan sekali dibuka itu nggak bisa ditutup. Jadi mereka harus keluarin terus. Ini kejadian kenapa harganya murah ya. Nanti saya angkat sampai sana. Apa yang terjadi kalau minyak ini habis? Sementara Saudi ingin 1000 tahun lagi masih ada, gitu ya. Pelajaran kedua, ada negara yang namanya Nauru. Nauru itu ngasih P2O5, fosfat yang dari kotoran burung ya? Kotoran burung. Ya. Dan brother kita satu adalah embassy-nya di sana. Ya. Special envoy. For Nauru. Tanya beliau, itu kalau kita mendarat di sana, itu mendarat di jalan tol. Berhenti dulu jalan tol mendarat begini. Dulu negara itu sangat kaya. Ya. Bahkan toilet papernya mungkin pakai US dollar. Tapi sekarang negaranya bangkrut karena P2O5-nya sudah habis. Nah, Saudi nggak mau Saudi nggak mau cadangannya habis terus negaranya. Dia melakukan, kalau di dalam corporate itu namanya corporate action-nya berubah. Berubah dari A menjadi B. Di dalam kayak gini, dalam corona ini kita bisa merubah corporate action untuk survival kan. Nah, dia melakukan country-nya action country-nya berubah. Yang tadinya petrodolar, jual petrol dapat dolar, dia forward. Dia hitung nilainya 3.000 triliun dolar. Di forward. Di forward itu artinya sekian persennya diambil di muka. Dia ubah country action-nya menjadi service country. Karena dia tahu tamu Allah sampai akhir zaman ada. Dia mau ubah itu menjadi income dia nanti. Di forward diambil. Nah, itu namanya sovereign wealth fund. Nah, Indonesia itu kalau diaudit ya, pasal 33 nih. Teman saya Stanley Kelton bilang your country is very smart. Karena bukan hanya punya SDM sumber daya alam. Not very smart. Enggak, smartnya karena pasal 33. Tapi tidak diaplikasikan ya. Nah, jadi balik lagi. Nah, kalau kita dengan nikel ya, kita audit. Anggap nikel punya 1000 billion. Copper 1000 billion. Tantalum 1000 billion. Uranium di audit gitu. Nah, kita forward ambil di muka. Ini jadi milik Singapura, ambil di muka. Ini kita ubah menjadi sebuah grand plan kita. Apa? Kita menjadi negara industri kah? Negara food security, karena yang saat ini semua orang kita harus punya world domination. Kita harus ada yang kita dominasi. Amerika dengan military dominasi, Cina dengan economy domination, Korea dengan heavy industry dan kosmetik ini, terus semua harus ada dominationnya. Nah, kita harus punya. Misalnya kita mendominasi mineral dan batu bara. Karena apa? Indonesia tuh dikaruniai suatu hal gini. Kalau brother punya bola dari plastik, diputer, terus dalamnya kasih glitter, maka glitter itu akan nempel di tengah. Nah, mineral itu sama, miliar di ekuator itu memang hukum alamnya. Kalau dulu kita SMA, kita harus ngafalin tabel periodik. Kita hari libur nanti kita rebus kubis Prancis gitu kan, HELE gitu kan, besok minggu cari Sri bagian. Saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak pelajaran fisika itu, kimia itu. Nah, ini semua ada, mulai dari yang berat, yang ringan, yang rare earth, yang segala macam ada. Nah, itu diaudit. Itulah menjadi power kita untuk printing money. Kan kesel kita kalau, bos, lo tahu nggak ini peluang? Bener nggak? Sesederhana itu. Dan lo punya power. Gue nggak punya power. Gue cuma bisa ngomong-ngomong aja di sosial media. Makanya saya challenge. Semoga ada yang mendengar, Pak. Iya. Saya pikir ada yang mendengar, Pak. Harus. Nah, kalau ini dengan sosial media nanti kita ini adalah ini saya mudah-mudahan kedenger vibrasi saya. Saya bukan mau kaya. Dari situ saya bukan mau jabatan politik.
Saya bukan public servant, bukan gue banget melayani orang itu, bener. Brother tahu kita udah lama. Saya bukan. Jadi bayangin kalau Pak Jokowi, gue nggak bisa kayak dia. Pak Jokowi ya, kalau ketemu 10 orang nggak pakai sepatu, Pak Jokowi bisa copot sepatu menjadi sederajat. Lu nggak bisa? Sih nggak bisa. Ada 10 orang nggak pakai sepatu, gue nggak bakal copot sepatu gue. Gue mendingan beliin 10 dia sepatu supaya kita sama juga. Tapi gue nggak mungkin turun. Kan saya nggak ada humble-humblenya. Gimana gue bisa jadi presiden? Dia bilang nggak mungkin. Tapi konsep kita ambil. Siapa aja boleh terima. Nah, kegergetan saya ini adalah kalau nggak denger. Akhirnya saya menggunakan kalimat yang agak nyinyir karena supaya nengok. Ya. Jadi kan kadang-kadang dan Anda tahu bagaimana melakukannya. Wah, suara Anda itu Pak di narasi video itu sinis. Nah, ini menarik nih. Nah, teman-teman, ini saya mau cerita. Ini gurunya, ini gurunya. Ini gini ya. Ini gini. Misalnya teks itu teman-teman yang buat, saya ada tim yang buat, saya harus marah. Padahal saya kan orangnya happy, saya nggak ada masalah sama kehidupan ini, bener nggak? Gue nggak ada masalah utang, gue ada masalah ini, rekening gue oke aja gitu loh, happy aja. Terus saya harus marah gitu. Ini teman-teman, ini note-nya, ini beliau yang ngajarin. Jadi saya di depan kaca, saya ingat kata-katanya Mas Helmi, Mas Wowi, Mr. Bean itu sebelum syuting itu 30 sampai 60 kali di depan kaca dia action sampai dia ketawa, dia baru take, baru ambil. Oke, saya bilang gila. Gue berdrama nih, saya bilang gitu. Jadi saya di depan kaca, saya emosi. Cara emosi tuh gini, kaki dinaik, diginin. Kayak orang frustrasi. 2-3 menit kemudian emosi, baru saya bacain. Makanya kesannya saya emosi. Gitu loh. Kesannya saya ada getar-getar marah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada drama di belakang itu gitu. Abis itu, karena itu habis 2-3 rekaman, kepala saya suka pusing. Karena itu bukan gue banget gitu. Tapi demi message itu tercapai gitu loh. Dapat Pak. Kayak demi message. Itulah saya bilang. Dan ini ada satu lagi brother yang ngajarin sahabat kita Pak Teddy Darmanto. Penting sekali. Jadi gini, apa bedanya acting pura-pura menjadi sama menjadi? Nah, gitu. Jadi orang kalau mau dapat Oscar itu bukan pura-pura menjadi pegawai, tapi menjadi pegawai. Jadi ini beda nih. Karena itu kalau main sinetron dia pura-pura menjadi supir, pura-pura menjadi orang miskin. Nggak akan pernah dapat Oscar yang main di sinetron. Ini Pak Helmi, ini beliau yang ngasih tahu, sama satu lagi Pak Teddy Darmanto. Tapi kalau mau dapat Oscar tuh lo harus menjadi lebur, harus lebur. Nah, jadi di Disneyland hari pertama kerja itu direksinya turun, HRD, direktur HRD bilang you are king, you are queen ke cewek. Tapi selama 8 jam you are still pelayan. Lo janitor gitu. Lo menjadi janitor. Begitu dia benar-benar, dia tidak acting, dia benar-benar full heart karena itu tipsnya gede-gede semua. Benar nggak? Tapi begitu selesai jam kerja, you are king again gitu loh. Nah, itu dapat karena itu Disneyland is the most happiest place on earth. Benar nggak? Nah, saya pengen gini. Ini kalau gue jadi presiden nih, kayaknya Menteri Pendaya Antar negaranya gue sekolahin ke Disneyland supaya Indonesia menjadi the most happiest country in the world gitu. Karena menjadi gitu Pak, selama 8 jam dia menjadi ini, habis itu dia king, we are king, bener nggak? Gitu, itu ya. Nah, ini adalah resep bagaimana suara tadi, karena saya bukan pura-pura menjadi, saya menjadi lebur, menjadi orang yang ya gitulah gitu. Nah ini gurunya. Aduh, ini 2 jam nggak kelar ini sebenarnya. Tapi jarang beliau bongkar-bongkaran gini, karena banyak orang nggak tahu sisi lainnya. Mas Woy ada tahu bahwa dia betul-betul pengusaha. Gila, usaha apa aja gitu. Kita aja ada berapa kali ada usaha apa aja, dan dia adalah seorang tipe dreamer juga gitu, kreator. Wah, mimpinya luar biasa. Tapi dia punya sisi yang sangat luar biasa. Mulia, dia punya rumah yatim menyantuni 6.000 orang. Saya nggak tahu dapat sumbangan dari mana. Itu tetap jalan apapun yang terjadi, dan dia tetap memberikan kontribusi dengan caranya gitu. Kalau biasa-biasa aja disampaikan mungkin nggak didengarin orang ya. Dia punya pengikut 4.700 gitu yang sangat fanatik, orang-orang sukses, orang-orang hebat, ya orang-orang yang sangat positif. Dan saya alhamdulillah masuk ke dalam lingkungan ini. Dan kemudian ini barangkali kita bahas berikutnya aja. Orang nggak banyak tahu. Orang kan ada yang ngomongnya bagus, ya tapi perbuatannya tidak mendukung. Beliau ini sama nih, walk the talk. Walk the talk aja udah salah. Walk the talk itu adalah orang yang menjalankan apa yang dia sampaikan. Beliau orang itu, tapi beliau ada bonus satu lagi. Nyari walk the talk aja susah. Beliau adalah seorang penulis yang baik.
ada penulis nggak bisa menyampaikan, ada orang menyampaikan bagus penulis, beliau penulis yang baik, termasuk nulis novel. Wah, saya baca betul, gila. Saya bilang teman saya satu di tulisannya lebih bagus dari saya tentang apa Ferrari yang dicuri itu ya. Grand Theft Ferrari. Grand Theft Ferrari. Itu cerita nyata nggak sih? Cerita nyata yang didramatis. Jadi ceritanya itu true story. Jadi sahabat saya dulu namanya I sebenarnya, dia suatu hari dapat, bapaknya adalah titik-titik pajak. Jadi zaman tahun 80-an jangan tanya kalau ini kan belum seketat sekarang ya. Dia tuh sekolah dibayari oleh orang tuanya, dikasih 150.000 untuk 4 tahun, dolar artinya ditaruh di muka. Nah, dia spending ini untuk barang-barang mewah, termasuk Ferrari tadi. Suatu hari saya nggak kenal dia. Sekarang saya nanti bawa kenal ini lo orangnya gitu ya. Sekarang ini my partner in crime gitu ya. Ini true story. Nah, terus saya dari dulu memang di San Francisco di Amerika, karena ikut Permias tuh anak-anak bilang, lu kalau ada problem ke orang ini aja, ini orang ini problem solver. Ini problem solvernya dalam arti nakal. Ini saya kasih contoh sebelum dia nih. Nah, problem solvernya misalnya gini. Suatu hari saya kedatangan satu anak Cina gitu ya. Saya kalau ngomong bener karena memang rasnya Cina dan orangnya, tapi dia sahabat saya, dia pemilik bank. Dia datang bilang, iya gue tahu, lu ngapain di sini? Bokap gue belum ngirim duit. Terus lu mau minjem gue duit? Minjem gue duit? Enggak sih, katanya kalau sama lu ada ide. Gimana? Pacar gue di Oregon, ulang tahun. Gue nggak ada duit. Lu ada ide nggak? Itu mercy lu tuh. Ini sini kuncinya. Mau diapain? Jadi saya colong peleknya, saya taruh mobilnya. Lo asuransi kan? Asuransi. Kemudian asuransi kan bayar, terus peleknya saya balikin lagi gitu ya. Jadi dia dapat $2,000 waktu itu, ngakali asuransi. Wah, thank you ya bro gitu. Itu kan bajingan sudah. Di Amerika kita punya ilmu kayak gitu. Tapi itu dark side. Sisi lain, the other flip of Mardigu, yang makanya saya bilang wudhu saya nggak pernah penuh gitu ya, karena dosanya banyak gitu ya. Terus, nah ini juga sama, jadi sudah dari mulut ke mulut kalau ada problem. Nah, tahu ada telepon saya dari Kansas ini, saya bilang, oh iya, gua nggak tahu siapa lu, saya bilang kayak, nggak, gua ada masalah. Ya masalah lu jangan kasih gua bisa kasih lu $5,000. Oke, jadi kalau $5,000 we are talking, dia bilang gitu. Gini, nyokap gua sekarang di LA, 2 minggu lagi ke Kansas. Kalau dia ke Kansas tahu ini barang, dia ngamuk pasti. Terus, tolong bawa mobil ini, lu umpetin, kata dia kayak gitu. Dah, saya sering, iya, gua kasih lu $5,000. Kansas SF, bro. Itu kan 4 negara, 4 time zone kan? Amerika kan hampir 6 kan? Ini 3 time zone gitu. Wah, 2 hari 2 malam nih. Iya, 2 hari 2 malam nih, gitu ya. Terus itu November lagi. Waduh. Udah mau musim dingin kan? 5.000 kurang kali, tapi gue tambah di tengah-tengah gitu. Oke. Saya panggil teman saya si B ini, bro, join apa? Bebelah yuk kita. Oke. Cuman jadi naik pesawat dibayarin sampai sana, itulah ketemu dia. Bilang, ini kunci, ini fulus, jalan ke red Ferrari Testarossa gitu ya. Oh, jalan. Kita ada poin ketemu di Tacoma, saya lupa nama daerahnya. 2 jam kira-kira dari Kansas. Kita pakai poin, kling, telepon. Bos, gue tuh udah di sini, gitu, ngabarin. Oh, oke. Klik pas telepon, dia jawab, udah sampai sana, oke. You on your own. Maksud lo apa? 5 menit yang lalu gue laporin bahwa mobil gue kecolongan. Jadi gue mau ambil asuransinya buat nyokap gue, nanti tanya duitnya mana, bener nggak? So you're on your own. Hilang. Anjir, gila, kita bawa stolen car. Dan itu belum ada dalam cerita Amerika tahun 88 mencuri mobil mewah. Kansas lo ini, bener nggak? Kita bilang, gila bro, nanti dikejar pakai chopper kita kan. Jadi kita bawa stolen, jadi kita dipaksa jadi penjahat. Self defense kita. Teman saya si B bilang, wah gila, ini harus kita ngapain? I don't know. Terus begitu kita mau jalan, kita tadinya mau terus Boulder ke Dallas, Colorado, terus ambil Utah. Kebaca nih, kan orang kalau stolen dari tengah ini Midwest ini, itu kalau nggak ke Miami,
ke California. Iya. Ini kebaca banget gitu loh. Tapi ini tahun 88, nggak kayak sekarang gitu ya. What do we do? Akhirnya kita ke utara ambil, ke Wyoming. Nah, kan utara, Montana, Wyoming. Sepi dong, Bo. Redneck semua, kita Asia, pakai Ferrari, lu bayangin gitu. Nah itu cerita. Nah itu cerita basicnya. Kemudian kita kasih drama karena setiap jalan sih. Tapi ini true story. Setiap jalan Benny selalu nelpon. Saya bilang, lu nelpon siapa sih? Dia ini lover boy. Lover boy itu maksudnya doyan tebar pesona, TP gitu ya. Ya sudah, saya jalan terus, wah ada cewek satu Manado, cakep gini segala macam, gue nginter dia nelfon, asal mendarat nelfon. Namanya cowok lagi lagi TP begitu, bocor kan. Aduh gila lu, ada orang tahu satu lagi mengenai ini, bener nggak? Ya gitu. Nah, yang menarik, saya lompatin ceritanya. Yang menarik adalah kita suatu hari sudah short semuanya, kita perlu partner in crime another. Kita putuskan ini datengin aja deh, bener nggak? Waktu itu kita di Utah. Begitu dia datang, cep, gua shock, karena dia mantan gua. Yang kita harus putus. Ini real story atau ini real story? Mantan gua yang putus karena beda agama. Dia Manado Kristen, kita beda agama. Dan kita nggak bisa bilang bahwa kita kenal dong. Gak enak sama Benny. Lo tau dramanya gimana dong, nahan masih cinta karena putusnya karena putus dipaksa. Putusnya menarik, jadi baru pacaran ini di rumahnya. Ini saya ceritain, ini kurang ajar nih dipanggil gue jadi open up something gitu ya. Jadi ada satu momen di mana udah deket. Terus saya mau datang ke ngapel lah ceritanya, si tante keluar. Apa kabar? Nah, itu terus baik kan gitu. Duduk kan. Dia lagi mandi gitu. Setengah jam nggak keluar, saya bilang. Terus dia keluar. Sebentar ya. Ini ada Kartini. Ini bagus dia, Mama Papa gitu. Dia masuk lagi ke dalam. Saya baca Mama Papa. Sampai habis itu. Dia keluar lagi. Gimana? Udah baca Mama Papa? Apa? Itu ceritanya adalah tentang suami istri menikah 25 tahun. Happy tapi tanpa cinta karena dijodohin. Tapi bahagia gitu. Singkat cerita, dia keluar lagi. Kamu ngerti ceritanya? Ya ngerti tante. Tante cuma mau bilang, kalau ada cinta tanpa perkawinan, pasti ada perkawinan tanpa cinta gitu ya. Jadi kamu ngerti dong maksud tante. Jadi halus banget ya. Oke. Nah, itu ketemu lagi, bener nggak? Yeah. Itu ketemu lagi dalam waktu periode yang sangat dekat gitu, ketemu lagi gitu. Inilah membuat ini jadi komedi romance thrill. Jadi saya sebenarnya bukan creating, saya memorizing. Jadi beda nih. Bapak nulisnya keren banget, Pak. Saya kan penulis novel ya. Jadi, gayanya itu apa ya? Nakal gitu kan. Ya, jadi kayak dulu Bondan nulis juga aliran gitu ya, Pak. Iya. Tapi kadang-kadang kayak Nick Carter juga tuh. Kebablasan juga. Gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi saya nggak pernah bertemu orang demikian lengkap. Dia melakukan apa yang dikatakannya dan menulisnya sama hebatnya. Ya, saya berharap Grand Theft Ferrari atau Ferrari curian itu segera menjadi film ya, Pak ya. Pengen. Aduh, kita bikin Netflix aja, Pak. Why not gitu? Itu jadi challenge. Saya kepikiran tadinya mau tahun ini ada sama mimpi saya dengan Mas Wowi berikutnya adalah kita akan bikin trip. Ya saya nggak tahu. Ini saya ucapkan terus supaya ini bisa dikabulkan. Kita akan buat tour dari tour Route 66. Oh, saya bukunya udah lengkap semua. Jadi kita akan tour dari Chicago to LA. Kita drive, kita berhenti, kita bikin film, kita bikin cerita. Thank you Mas Wowi. Thank you. Sayang, thank you. Luar biasa.